ini ya, kemenangan iman bagi Yosef gitu ya. Jadi dia orang terpilih, bahkan ini hampir digenapi gitu ya ketika dia bermimpi matahari dan 11 bulan 11 bintang bersujud kepadanya gitu ya. Berkas gandum yang lain akan bersujud kepadanya. Bahkan sampai Yakub pun ya agak-agak marah gitu ya. Jadi kami harus tunduk padamu. Nanti di pasal 42 dan seterusnya ya memang mereka akan tunduk kepada kepada Yosef. Nyembah-nyembah minta makan. Jadi itu ya resiko orang terpilih itu pasti akan dibenci ketika di awal, tapi akan dihormati atau apa istilahnya, berhasil setelah akhir. Setelah dia menderita sekian jadi budak gitu, dibuang, dihina, mau dibunuh bahkan, tapi Tuhan menggunakan itu untuk kebaikan. Jadi dengan tekanan itu, dengan kebencian itu dia naik gitu ya, malah jadi kesempatan naik gitu. Shalom Aleichem. Kita kembali kepada Trend Lesson Diary. Kali ini dari Kejadian 41. Lalu terjadilah pada akhir hari-hari tahun kedua. Jadi hari-hari ini maksudnya masa ya. Pada akhir masa tahun kedua, maka Paroh bermimpi. Tampaklah dia sedang berdiri di tepi sungai. Ini apa ya? Ajalah. Tampaklah dia sedang berdiri di tepi sungai. Tampaklah dari sungai itu muncul 7 ekor lembu betina yang indah rupanya dan tambun tubuhnya. Dan mereka makan rumput yang di padang rumput. Tampaklah 7 ekor lembu betina yang lain yang muncul sesudahnya dari sungai itu. Buruk rupanya dan kurus tubuhnya. Dan mereka berdiri di samping lembu-lembu di tepi sungai itu. Lembu-lembu yang buruk rupanya dan kurus tubuhnya itu memakan ke-7 ekor lembu yang indah rupanya dan yang tambun-tambun itu. Lalu terjagalah Paroh. Kemudian dia tertidur dan bermimpi untuk kedua kalinya. Tampaklah 7 bulir gandum yang bernas dan baik menyembul keluar dari pada sebuah tangkai. Tampaklah 7 bulir gandum yang kurus dan layu, karena hembusan angin timur menyembul pula sesudahnya. Bulir yang kurus itu menelan ke-7 bulir yang bernas dan berisi. Maka Paroh terbangun dan rupanya itu sebuah mimpi. Terjadilah pada pagi harinya bahwa hatinya gelisah, lalu ia menyuruh dan memanggil semua ahli sihir Misraim dan semua orang bijaknya. Lalu Paroh menceritakan mimpinya kepada mereka, tetapi tidak seorang pun dapat mengartikannya kepada Paroh. Maka pemimpin juru minuman itu berkata kepada Paroh dengan ini lemor ya nih ya. Katanya, lalu pemimpin juru minuman itu berkata kepada Paroh, katanya,
Hari ini hamba ingat kesalahan hamba. Paroh pernah murka kepada hamba-hambanya dan menyerahkan hamba ke dalam penjara di rumah pemimpin para algojo, hamba dan pemimpin juru roti itu. Pada suatu malam kami bermimpi. Indonesia pilih suatu ya. Pada suatu malam kami bermimpi sebuah mimpi, hamba dan dia masing-masing kami bermimpi menurut makna mimpinya. Nah ini baru ingat Yosef ini. Di sana ada seorang muda, seorang Ibrani bersama kami, seorang hamba dari pemimpin para algojo. Ketika kami menceritakan kepadanya, maka dia mengartikan kepada kami mimpi-mimpi kami itu. Masing-masing ia mengartikannya sesuai dengan mimpinya. Lalu terjadilah sebagaimana dia telah mengartikannya kepada kami, demikianlah yang terjadi. Ia telah mengembalikannya kepada keadaan semula. Dan dia telah menggantungnya. Kemudian Paroh menyuruh dan memanggil Yosef dan mereka secepatnya membawa dia keluar dari ruang bawah tanah. Dia bercukur dan mengganti pakaiannya dan datang kepada Paroh. Lalu aja. Paroh berkata kepada Yosef, "Aku telah bermimpi sebuah mimpi dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi aku telah mendengar tentang engkau yang mengatakan, engkau cukup mendengarkan," katanya ini, lemmer ini. "Engkau cukup mendengarkan sebuah mimpi untuk mengartikannya." Yosef menjawab Paroh, katanya, "Jauhlah dari hamba, Tuhan yang akan menjawab Paroh dengan damai sejahtera." Lalu Paroh berkata kepada Yosef, "Dalam mimpiku tampak aku berdiri di tepi sungai. Tampaklah dari sungai itu muncul 7 ekor lembu betina yang tambun tubuhnya dan indah rupanya, dan mereka makan rumput di padang rumput itu. Namun lihatlah, 7 ekor lembu betina yang kurus dan amat buruk rupa serta kurus kering tubuhnya muncul sesudahnya. Aku belum pernah melihat yang seperti itu buruknya di seluruh tanah Misraim. Lembu-lembu yang kurus dan buruk itu memakan ke-7 ekor lembu yang pertama, yang tambun-tambun itu. Mereka masuk ke dalam perutnya, namun hal itu tidak dapat diketahui bahwa mereka telah masuk ke dalam perutnya. Tetapi rupanya tetap buruk seperti semula. Maka aku terbangun. Kemudian aku melihat dalam mimpiku, tampaklah 7 bulir gandum yang bernas dan baik tumbuh pada sebuah tangkai. Tampaklah pula 7 bulir gandum yang layu, kurus karena dihembus angin timur, yang menyembul sesudah itu. Lalu bulir gandum yang kurus itu menelan ke 7 bulir gandum yang baik. Aku telah menceritakan kepada ahli sihir itu, tetapi tidak seorang pun dapat menjelaskan. Aku telah menceritakan kepada para ahli sihir, tetapi tidak seorang pun dapat menjelaskan kepadaku. Ya. Jadi ahli-ahli sihir Mesir tidak bisa ya mengartikan, nggak punya hikmat, nggak punya pengetahuan. Lalu Yosef berkata kepada Paroh, mimpi Paroh itu adalah satu, yaitu apa yang sedang Tuhan lakukan. Dia telah menyatakannya kepada Paroh. Ke-7 ekor lembu betina yang baik adalah 7 tahun, dan ke-7 bulir gandum yang baik adalah 7 tahun. Mimpi itu satu adanya. Ke-7 ekor lembu betina yang kurus dan buruk yang muncul sesudah mereka adalah 7 tahun. Dan ke-7 bulir gandum yang kurus yang dihembus oleh angin timur adalah 7 tahun kelaparan. Inilah hal yang telah aku bicarakan kepada Paroh, bahwa apa yang sedang Tuhan lakukan, dia telah memperlihatkannya kepada Paroh.
Lihatlah, 7 tahun kelimpahan besar akan terjadi di seluruh tanah Misraim. Kemudian sesudahnya akan timbul 7 tahun kelaparan, sehingga segala kelimpahan di tanah Misraim akan dilupakan karena kelaparan itu telah menghabisi negeri ini. Kelimpahan menjadi tidak diingat lagi di negeri ini karena munculnya kelaparan yang sesudah itu. Sebab itu sangatlah hebat. Karena pengulangan mimpi itu sampai 2 kali kepada Paroh, itu berarti bahwa hal tersebut telah ditetapkan oleh Tuhan, dan Tuhan sedang bersiap untuk melakukannya. Maka sudah. Ini koma aja berarti. Maka sekarang sebaiknya Paroh mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana, lalu mengangkatnya atas negeri Misraim. Biarlah Paroh bertindak dan menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, dan mereka mengambil 1/5 dari hasil tanah Misraim dalam 7 tahun kelimpahan itu. Biarlah mereka mengumpulkan segala bahan makanan selama tahun-tahun kelimpahan mendatang ini, dan biarlah mereka menimbun gandum di bawah kuasa tangan Paroh, sehingga mereka menimbun bahan makanan di kota-kotanya. Bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini selama 7 tahun kelaparan yang akan terjadi di negeri Misraim, supaya negeri ini tidak dibinasakan oleh kelaparan itu. Usul tersebut adalah baik di mata Paroh dan di mata semua pegawainya. Lalu Paroh berkata kepada para pegawainya, dapatkah kita menemukan yang seperti ini? Seseorang yang padanya ada roh Tuhan. Jadi Paroh pun mengakui sosok ketuhanan ada di dalam Yosef. Paroh berkata kepada Yosef, oleh karena Tuhan membuat kamu mengetahui semua hal ini, maka tidak seorang pun yang berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah yang berkuasa atas istanaku, dan kepada perkataan mulutmu segenap rakyatku akan menaatinya. Hanya pada tahta inilah aku lebih besar daripadamu. Lalu Paroh berkata kepada Yosef, lihatlah, aku telah mengangkat engkau menguasai seluruh negeri Misraim. Paroh menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya ke jari Yosef. Kemudian dia memakaikan pakaian dari lenan halus kepadanya dan menggantungkan kalung emas pada lehernya. Wah, luar biasa ya. Penjahat jadi Perdana Menteri. Dia membuatnya berkendaraan kereta miliknya yang kedua, dan orang berseru di hadapannya, hormat. Nah, jadi semua orang harus hormat. Dan memberikan kepadanya kuasa atas seluruh tanah Misraim. Paroh berkata kepada Yosef, akulah Paroh, tetapi tanpa engkau, seorang pun tidak dapat mengangkat tangannya ataupun kakinya di seluruh tanah Misraim. Lalu Paroh menyebut nama Yosef. Jadi ini ya, diberi nama baru ya. Yosef diberi nama Sabnat Paaneah. Nanti kita cari artinya. Dan dia memberikan kepadanya Asnat, anak Potifera, Kohen Dion, Kohen Imam ya. Potifera, Kohen Dion, sebagai istrinya. Jadi dijadikan Perdana Menteri, dikasih istri. Jadi anak-anak Yosef berarti separuh Mesir ya. Manase, Efraim. Yosef berumur 30 tahun ketika menghadap Paroh. Wah, menarik. Jadi umur 30 tahun baru didengarkan. Jadi dia ini ya, kayak imam, kayak Kohen sebenarnya. Yesus juga melayani setelah berumur 30 tahun. Lalu Yosef undur dari hadapan Paroh dan dia menjelajah ke seluruh Mesir. Oke. Dalam 7 tahun itu, tanah itu mengeluarkan hasil yang sangat banyak sehingga berkelimpahan. Dia mengumpulkan seluruh bahan makanan dari ke-7 tahun yang telah dihasilkan di tanah Misraim itu dan menempatkan bahan makanan itu di kota-kota. Bahan makan dari ladang yang ada di sekeliling tiap-tiap kota telah dia tempatkan di tengah kota itu. Wah, luar biasa.
punya lumbung ya, lumbung gandum. Oke, ayat 49, tinggal berapa lagi? Demikianlah Yosef menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat berkelimpahan sehingga dia berhenti menghitungnya karena sudah tidak terhitung lagi. Jadi 1/5, 20% ya, jadi 20% panen harus diberikan kepada paroh, kepada negara. Itu di masa darurat ya. Di ayat 50 itu anak-anaknya ya. Bagi Yosef telah dilahirkan 2 orang anak laki-laki sebelum datangnya tahun kelaparan itu, yang telah Asnat lahirkan baginya. Nah, ini di Ibrani yang subjek selalu double-double ya. Asnat anak Potifera, Kohen dari On, itu subjeknya banyak sekali. Makanya seringkali yang ini dijadikan pasif ya, yang telah dilahirkan Asnat baginya. Nah, itu seringkali begitu. Ini buat aja ini anak perempuan. Yosef menyebut nama anak sulungnya Menaseh, karena Tuhan telah membuat aku melupakan semua kesusahanku dan seisi rumah bapakku. Nama yang kedua Efraim. Nama yang kedua Efraim. Atau ini di replace saja ya, Efraim. Efraim karena pakai P. Efraim. Bacanya tetap Efraim tapi nulisnya harus P. Find all. 162 kata. Oke, kita replace all aja. Oke, dan kita save. Oke, 46 tadi ya, 47 ya. 50, sorry. Anak sulung Menaseh, nama yang kedua Efraim, karena Tuhan telah membuat aku berbuah di negeri kesengsaraanku. Ke-7 tahun kelimpahan di tanah Misraim itu berakhir. Ke-7 tahun kelaparan pun mulai datang sebagaimana yang telah Yosef katakan. Jadi tafsir mimpinya benar ya. Kelaparan itu terjadi di semua negeri, tetapi di seluruh tanah Misraim ada bahan makanan. Ketika seluruh tanah Misraim mulai lapar dan rakyat mulai berteriak minta roti kepada Paroh, maka Paroh berkata kepada semua orang Misraim, pergilah kepada Yosef, apa yang ia katakan padamu haruslah kamu lakukan. Ya, luar biasa. Kelaparan itu telah meluas ke seluruh negeri itu. Yosef mulai membuka semua persediaan yang ada padanya dan membagi-bagikannya kepada orang-orang Misraim. Adapun kelaparan sangat hebat di tanah Misraim, dan seluruh penduduk bumi berdatangan ke Misraim untuk membeli kepada Yosef, karena kelaparan itu demikian hebat di seluruh bumi. Nanti termasuk dari Kanaan ya, keluarga Yakub akan beli di Misraim. Di pasal 42 kelihatan ketika Yakub melihat bahwa ada gandum di Misraim. Nah, itu. Oke, itu pasal 41, kita beri tanda dulu. Oke, ya, jadi pasal 41 ini ya, kemenangan iman bagi Yosef gitu ya. Jadi dia orang terpilih, bahkan ini hampir digenapi gitu ya, ketika dia bermimpi matahari dan 11 bulan, apa tadi, 11 bintang bersujud kepadanya gitu ya. Berkas gandum yang lain akan bersujud kepadanya. Bahkan sampai Yakub pun ya agak-agak marah gitu ya. Jadi kami harus tunduk padamu. Nanti di pasal 42 dan seterusnya ya memang mereka akan tunduk kepada kepada Yosef. Nyembah-nyembah minta makan. Jadi itu ya resiko orang terpilih itu pasti akan dibenci ketika di awal, tapi akan dihormati atau apa istilahnya, berhasil setelah akhir.
Kalau dia menderita sekian jadi budak gitu, dibuang, dihina, mau dibunuh bahkan. Tapi Tuhan menggunakan itu untuk kebaikan. Jadi dengan tekanan itu, dengan kebencian itu dia naik gitu ya, malah jadi kesempatan naik. Makanya kalau Anda orang yang dipilih Tuhan, ya apa istilahnya, penderitaan Anda, rasa sakit Anda malah nanti dipakai Tuhan untuk membuat Anda lebih tinggi. Mencapai mentok gitu ya. Jatah Anda mentoknya di mana, sanggupnya Anda di mana itu nanti. Jadi jangan apa istilahnya, ya intinya belajar menerima gitu ya, kalau sedang dalam posisi down. Posisi dihina, ekonomimu dihina, wajahmu dihina, pendidikanmu dihina, apalagi ya, apapun yang kamu kerjakan bisa dihina orang, bahkan oleh orang seiman, bahkan sahabatmu sendiri gitu. Jadi itu terjadi di Yosef ini ya, bahkan saudara kan sekandung gitu ya, saudara sekandung, orang tua bahkan mungkin merasa nggak cocok gitu ya, merasa ya nggak terima dengan panggilan itu. Tapi kalau orang terpilih dan dipanggil Tuhan ya tidak mungkin gagal, sejauh ini begitu ya dari contoh Yosef. Jadi secara mental dia semakin kuat, secara skill dia bertambah gitu ya, dan di mana-mana dia malah kayak ada perlindungan khusus gitu ya. Dia bisa masuk kemana-mana akhirnya gitu. Ya, ini contoh Yosef. Kalau Anda orang terpilih ya Anda akan menikmati semua berkat itu. Tapi di akhir ya, di awal harus ada namanya tabungan derita. Jadi tabungan penderitaan ini semakin berat deritanya, semakin banyak berkatnya. Jadi semacam dualisme. Orang yang tidak menderita ya berkatnya tidak banyak. Tapi orang yang penderitaannya banyak, berkatnya juga banyak. Biasanya berkali-kali lipat. Itu yang bisa saya pelajari dari pasal 41. Semoga Anda juga bisa belajar darinya. Tuhan yang hidup bersama kita. Amin.